Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama podcast PRL, Podcast Rahim Laude. Jadi setelah menimbang-nimbang jauh, mata memandang, sepertinya harus ada deh sarana untuk saya bisa luangkan keresahan dalam bentuk podcast audio only saja seperti ini. Jadi selamat datang ya. Ini adalah podcast yang akan kita rilis insya Allah setiap Sabtu, akan diisi dengan kayak misalkan tentang hari-hari keseharian saya, apa yang saya lalui minggu lalu dan rencana ke depan, kemudian upgradean yang saya sulit, yang saya tidak upgrade di di sosial media saya yang lain karena terkait dengan banyaknya aturan platform lain tuh. Jadi kalau dengan only audio seperti ini mungkin kita akan banyak bercerita tentang hal-hal yang mungkin sangat personal sekali buat saya kan sebagai ayah baru, misalkan apa yang saya lalui kemarin, kemudian apa rencana-rencana ke depan. Jadi insya Allah ini podcast akan tetap eksklusif buat kamu pendengar, penikmat karyaku. Dan doakan supaya kita konsisten terus. Ini akan bercerita tentang banyak hal. Kita juga akan bahas isu-isu yang lagi hangat, misalkan bahas-bahas ya, biar saya juga pengen kasih masuk pendapatku ke kamu melalui jalur-jalur telingamu seperti ini. Oke, itu dulu pengenalan awalnya tentang podcastnya. Judulnya Podcast Rahim Laude, PRL. RL kanan kiri itu podcast Rahim Laude berarti. Ini durasinya kurang lebih kita akan 40 menit sampai 1 jam. Semoga bisa mengisi ruang-ruang yang kosong di telingamu di akhir pekan. Kenapa audio? Karena audio itu memang menurutku dia bisa menjadi teman kita bekerja. Saya suka dengar podcast sembari melakukan aktivitas lain begitu. Saya dengar podcast di Spotify, di manapun. Tapi di waktu bersamaan saya lagi kerja misalkan. Tidak harus kita lihat mukanya. Kayak YouTube kan harus kita lihat mukanya. Kayak hostnya begitu. Butuh waktu dan energi yang beku kalau kita lakukan itu. Dengan podcast only audio bisa menjadi ruang teman kerjamu, bisa menjadi temanmu juga di jalan. Jadi ya selamat mendengarkan. Untuk di episode pertama ini kita membahas apa? Pertama itu saya ada kabar gembira. Mulai dari minggu ini nih saya sudah genap apa ganjil, saya sudah menjadi ayah selama 1 minggu kurang lebih. Anak saya kan Laude Muhammad Hatta lahir dia tanggal 19 sekarang. Sudah lewat 1 minggu, sekarang 28 podcast ini di tag. Itu berarti sudah hampir 10 hari ya, lebih ya 1 minggu saya resmi sebagai ayah. Dan juga suami kan sudah lewat 9 bulan sekarang jadi ayah. Dan transisi menjadi menjadi suami, dari suami ke ayah itu ternyata bukan transisi yang sangat gampang ternyata. Menjadi suami itu adalah transisi yang tidak terlalu berat buat saya. Karena transisinya kan dari transisi jomblo, maksudnya dari transisi bujang ke beristri itu tidak begitu sulit. Karena kita hanya bertanggung jawab terhadap hidup orang yang sudah tahu mengerti tentang hidup begitu. Saya cuma hanya bertanggung jawab pada istri itu. Dan ternyata pernikahan itu hidup berdua ternyata hidup lebih hemat dan juga lebih cepat, efisien begitu. Karena saya baru sadar hidup jomblo sendiri itu kita jauh lebih boros sebenarnya daripada hidup berdua sebenarnya. Karena kalau hidup berdua, nasi padang yang nasinya banyak sekali bisa kita hantam berdua. Saya kalau makan nasi padang sendiri selalu tidak pernah habis itu. Saya buang tuh ke tong sampah. Misal waktu jomblo dulu tuh tisu kering saya cepat habis. Saya tidak tahu kenapa. Setelah menikah ternyata tisu ada terus karena sudah bisa itu ya, tumpah dalam ya. Ternyata hidup berdua jauh lebih gampang sebenarnya. Jadi untuk transisi dari bujang ke ayah tidak begitu sulit. Bahkan ibadah juga lebih gampang karena ada orang yang kasih bangun subuh. Jadi kita bisa saling menguatkan begitu. Sendiri dan sebagai Islam dan mau beribadah itu jauh lebih challenging daripada berdua karena kita bisa saling menguatkan begitu. Nah, sekarang ini adalah transisi saya sebagai ayah. Sudah lewat 1 minggu. Nah, ternyata sebagai ayah itu dunia yang sangat baru buat saya dan
hari per hari itu kita selalu dapat ilmu yang baru, kita selalu dapat pengalaman unik yang baru. Karena ini anak yang lahir ini, dia lahir hanya dia dengan hari-harinya dan plasenta lain. Tidak ada buku panduan hari per hari menjaga anak begitu. Ya Allah, menjadi ayah ini betul-betul 1 minggu menjadi ayah itu berarti sudah 1 minggu saya tidak tidur berarti. Cuman tidak kelihatan mata pandaku karena ya memang mukaku agak hitam jadi tidak terlalu kentara. Tapi menjadi ayah ini adalah hal yang bagaimana? Hal yang challenging setiap saat coy. Saya gendong bayi di hari pertama itu saya takutnya minta ampun. Takut lehernya patah ke belakang. Kita tidak bisa beli leher baru di Tokopedia. Bagaimana caranya? Harus hati-hati lihat dulu dari nenek caranya. Neneknya dia cara gendong anak seperti apa. Kepalanya harus seperti itu. Itu tuh hari-hari pertama. Hari-hari kedua anakku cegukan. Lalu dia Muhammad Hatta ini, Bung, kita panggil dia Bung. Cegukan, saya takut menangis. Cegukan dia saja saya menangis coy. Apa yang tutorialnya? Kita pukul kepalanya, pukul punggungnya. Kita tidak tahu coy. Jaga anak menjaga hidup itu. Setiap malam begadangku itu memastikan setiap 2 jam itu mukaku menoleh ke dia begitu. Supaya saya lihat dia hidungnya tidak tertimpa bantal, hidungnya tidak tertimpa selimut. Tadi malam baru kejadian ini. Ibunya tidur duluan, saya gak begadang dan setiap malam itu saya begadang. Bayi-bayi itu kan kalau dia tidur biasa kita bedong, kita selimuti begitu. Nah karena saya kan masih goblok, belum tahu cara menyelimuti, membedong anak kecil itu dengan baik. Jadi ada sisa selimut di kepalanya begitu, yang banyak begitu. Akhirnya saya taruh di belakang kepala begitu, supaya tidak dingin ceritanya. Karena tidak seperti anak-anak lain biasa anaknya dikasih kupluk kos tangan, kos kaki. Malam itu kita tidak kasih kupluk. Nah, jadi kepalanya saya tutup itu pakai selimut cilik, selimut kecil begitu. Bekas kain dari selimutnya begitu. Terus saya lanjut nonton lagi. Saya kan kalau begadang kalau tidak nonton Netflix begitu. Biasa saya main Mobile Legend tuh. Dan saya main Mobile Legend juga dengan Ulan teman-teman yang follow saya pasti tahu Ulan Maulana ini. Termasuk dia masih sepupu kita juga dan dia sudah sebagai ayah 1 tahun duluan daripada saya. Jadi ya nongkrong sama bapak-bapak lain begitu cerita-cerita tentang rumah tangga begitu sembari Mobile Legend gitu. Nah di antara saya begadang ini tiba-tiba di telinga kiri saya dengar suaranya Bung ini. Saya bilang biasa kayaknya sendawa biasa kayak tarik nafas biasa. Pas saya balik ke kiri mukaku, ya Allah, selimut tutupi mukanya. Saya bilang ya Allah gagal lagi sebagai ayah ini. Saya langsung buka, tarik semua supaya dia bisa bernapas. Ya Allah betapa susahnya tuh menjaga anak itu. Kita harus memastikan hari per hari coy, menit per menit, jam per jam. Itu kisah upgradean terbaru sebagai ayah. Apalagi ya biasa kalau transisinya menjadi ayah itu saya jadi rajin pulang dari kantor secepatnya. Saya kan buat kantor tidak jauh dari rumah, tidak jauh dari unitnya kita. Jadi kalau komang butuh apa-apa saya langsung ke mana-mana. Jadi sampai sekarang di hari ke-10 yang urus beraknya anakku masih saya yang ganti popok, masih saya yang ceboki pelan-pelan, masih saya sampai sekarang. Bukan neneknya, bukan mamanya. Kadang-kadang mamanya, kadang-kadang neneknya, tapi selama itu masih dalam pengawasanku saya, karena penting sekali untuk kita bonding dengan anak begitu. Saya tidak mau menjadi orang asing bagi dia tuh, tidak mau jadi bapak-bapak yang rajin konser sana sini, tidak akrab dengan anaknya begitu. Saya mau tuh hari per hari tuh dengan saya mau kalau dia menangis anaknya kita nih, saya yang gendong sampai dia diam dengan saya, sampai dia harus akrab dengan saya begitu. Jadi setiap pagi saya berjemur sama Bung Hatta, berjemur pagi-pagi. Kemudian kalau malam itu saya yang kasih tidur. Habis mandi saya yang kasih pakai baju. Dia berak juga, saya yang ganti popoknya. Dan ternyata tidak semenyeramkan itu, gampang. Maksudnya hari itu hatinya kita. Hari demi hari kita bisa belajar kadang dari kesalahan, dari googling apa semua. Kita lihat dia tumbuh begitu. Bisa di hari ketiga dia pertama kali berak begitu, masih agak encer sekali. Di hari kelima, hari keenam sudah mulai 3 kali sehari beraknya. Di hari sekarang minggu-minggu sudah hari ke-10 kurang lebih, hari ke-9 ini berak dia bisa sampai 5-8 kali sehari. Itu berarti 8 kali saya upgrade popoknya. Saya sampai tahu merek-merek popok yang
yang paling mahal dan yang paling murah. Saya pikir popok itu semakin mahal semakin bagus, ternyata tidak coy. Dia harus mengikut dengan struktur anaknya, struktur bentuk selangkangannya anak kita. Kita cari yang ternyamannya kita. Sampai saya dapat merek popok itu Makuku kalau saya tidak salah ya. Dan Makuku ini popok tidak terlalu mahal, tapi paling nyaman di anakku. Itu berarti yang mahal banyak, yang belum tentu baik. Bagaimana itulah ya. Itu setiap saat itu sebagai ayah menjaga kebahagiaan anak dan juga menjaga hormon oksitosinnya istriku. Jadi kan fase kehamilan ini kan, atau fase kita sebagai orang tua ini, bukan kita yang menyusui, bukan saya yang menyusui, tapi saya harus pastikan istriku bahagia terus supaya produksi ASI-nya bagus, supaya dia tidak stres. Karena kalau dia stres, produksi ASI-nya kurang. Nah, kalau ditanya sama saya, apakah Raim mau ASI eksklusif atau susu formula? Saya akan kembali ke basic lagi, ke ASI eksklusif. Kita sebisa mungkin untuk memberikan ASI yang terbaik buat setiap saat buat anak begitu. Walaupun ada masa-masa di hari ke-5 atau hari ke-6 itu mamanya agak sakit miminya kalau dikenyot begitu. Jadi terpaksa dipumping lagi, dipakai pompa begitu. Kita pakai dot, tidak apa-apa kita pakai dot botol, tapi pastikan isinya adalah masih ASI eksklusif. Itu sebagai ayah menarik hari per hari kita belajar dari kesalahan dan kita bisa tumbuh, lihat sama-sama tumbuh, ikuti perkembangan. Itu menarik sekali. Kayak sekarang anakku Bung Hatta itu lehernya sudah mulai kuat, genggaman tangannya kuat sekali. Saya bilang pintar ini anak ini ke depan itu. Itu transisi sebagai ayah. Sekarang saya mau banyak juga yang tanya juga terkait dengan namanya begitu. Jadi anak pertama kita itu namanya Laode Muhammad Hatta. Pertama-tama berkaitan dengan nama itu, saya hidup di keluarga yang kita bersaudara punya nama keren-keren, tapi kalau kita lihat artinya tidak begitu bagaimana. Saya perhatikan bapak saya kalau kasih nama anak-anaknya itu yang biasa saja begitu, tidak pakai filsafat apa semua. Kemarin saya ketemu sama recruiting, anaknya namanya Vinaka, penuh dengan penuh dengan filosofi sekali. Vinaka dari bahasa kuno Wakatobi artinya besi, biar dia kuat seperti kena timpaan sana sini. Keren juga ini kakak-kakak kita tuh. Nah, saya tidak seperti itu. Saya tumbuh di keluarga yang apalah arti sebuah nama. Nama itu penting, tapi kadang-kadang itu kayaknya bapakku tuh kayak apalah arti sebuah nama. Kakakku Boy namanya Laode Boy Susanto. Maksudnya Susanto. Kenapa tiba-tiba ada orang Jawa di keluarga kita lahir di Wakatobi? Tidak jelas dari mana asal usulnya. Laode Boy Susanto, aneh sekali. Saya namaku Laode Raimudin. Kita tidak tahu dari mana, bapak saya suka saja. Bapak saya namanya Laode Amiruddin. Ternyata kalau dibalik-balik jadi Laode Raimudin gitu. Sebenarnya saya kepikiran anakku harusnya Amiruddin biar dari namaku dibalik juga. Adekku yang setelah saya Waode Ruhdiana. Apa artinya? Gara-gara bapakku lagi nonton sinetron Jini Oh Jini dulu. Diana Pungki pemerannya, itu saja. Adanya Diana namanya Laode Yusril Mahendra. Gara-gara bapakku lagi fans sama Profesor Yusril Mahendra. Jadi tidak ada unsur-unsur harus berfilsafat apa bagaimana. Memang ada juga orang-orang seperti itu, tapi ya sudahlah, biarkan dia tumbuh melalui apa yang dia dapat dengan dunia sehingga dia bisa membranding dirinya sendiri. Dunia mau memandang dia sebagai apa begitu. Karena kan kita sering kasih patokan kehidupan terhadap anak kita. Kalau saya lihat-lihat dikasih nama seperti ini agar dia begini-begini, ya sudah, kita berdoa kepada Allah supaya dikasih yang terbaik perjalanan hidupnya agar dia bisa tumbuh, berkembang, bisa membanggakan begitu. Nah, kembali lagi ke nama anaknya kami itu namanya Laode Muhammad Hatta. Laode sudah jelas dari keturunan, ya katanya ini keturunan bangsawan Buton tuh, ada La dengan Ode. La itu orang Buton kan ada dua, La Ode dan Wa Ode tuh. Kalau La biasa laki-laki, kalau Wa Ode perempuan. Nah, La Ode itu harus ada karena yang orang Buton di keluarga bapaknya, mamanya kan orang Bali. Kalau saya orang Bali, mamanya orang Buton, tidak boleh lagi anakku ada La Ode-nya, terputus garis keturunan La Ode di situ. Karena kebetulan sayanya yang La Ode, maka anakku ke depan akan selalu ada Laode dan Waode di depannya. Jadi itu harga mati, tidak bisa ditawar, harus ada Laode-nya. Termasuk saya. Laode Muhammad Hatta. Muhammad ya
apalagi nama baik selain baginda Rasulullah SAW. Jadi walaupun agak berat dia menjunjung nama itu, setidaknya kita pengen setiap kali namanya di absen kita harus tetap bersalawat kepada baginda supaya kita ingat-ingat ingat-ingat sunnahnya begitu. Muhammad Hatta, memang saya mirip dengan bapakku. Bapak kan fans sama Yusril Iza Mahendra waktu itu. Saya termasuk ngefans sama Bung Hatta begitu. Laude Muhammad Hatta dipanggil Bung. Jadi itu anak kita panggil dia Bung gitu. Bung sudah tidur ya. Saya memang fans sama Bung Hatta. Bung Hatta ini orang yang romantis dia. Dia pernah bilang, Bung Hatta, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Makanya Bung Hatta menikahnya dia itu agak lumayan telat. Beda kayak Bung Karno kan, setiap kabupaten kan ada kekasihnya bahkan di negara lain. Cuma memang Bung Karno memang laki-laki yang petualang. Kalau Bung Hatta ini dia pembaca, dia sederhana orangnya. Dia pernah bilang saya tidak akan menikah kalau Indonesia belum merdeka. Jadi makanya Bung Hatta menikahnya agak telat demi kepentingan umum orang Indonesia. Ada kutipan paling menarik. Dan Bung Hatta ini saya paling suka tentang giat-giat literasinya. Dia kan rajin nulis sama rajin baca juga. Kalau tidak salah ada kutipan paling populernya itu, silakan penjarakan aku asal dengan buku di dalamnya begitu. Katanya dengan seolah-olah dengan walaupun kita dikurung di suatu tempat, tapi dengan buku kita bisa menjelajahi informasi sepertinya. Maka saya pengen mengangkat juga jiwa-jiwa pahlawan seperti itu. Semua orang pengen jadi 01 terus, semua orang pengen jadi Bung Karno, semua orang pengen jadi 01. Tidak ada yang kayak lihat second people-nya. Padahal penting juga ini coy, orang-orang seperti itu. Saya pengennya seperti itu. Tapi kan di masa depan kita tidak tahu perkembangannya, kita hanya bisa berdoa dan mendidik dia sebisa mungkin. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Tuh kalau berhubungan dengan nama itu tuh tidak ada nama yang spesial. Memang kita suka saja sama Bung Hatta ya. Itu cuman itu. Terus apa lagi ya? Pas keluarga, sekarang juga banyak teman-teman yang, kalau saya bilang banyak ini memang banyak. Ya adalah beberapa yang DM yang, kenapa 2 bulan terakhir itu jarang manggung, maksudnya tidak ketemu di kota tertentu. Kita kan 2 bulan lalu kan keliling kota terus itu. 1 bulan bisa berapa belas kali itu kita keliling luar kota. Tapi 2 bulan terakhir kemarin waktu menanti lahiran, saya kan di rumah terus. Maksudnya jaga mamanya, pastikan dia bahagia setiap saat. Memang orang hamil itu dia hamil, tapi suami itu punya tanggung jawab yang lumayan besar terhadap lancarnya kehamilannya dia begitu, karena kita harus sediakan hormon bahagianya istri kita mengalir terus supaya dia tidak stres, bayinya tidak stres, ketubannya juga tidak pecah dan lain sebagainya. Tidak ambil kerjaan kemarin itu, kita fokusnya di kantor sembari kami juga perbaiki administratif di kantornya kami itu vinil. Kantor kita baru vinil, jadi kalau ada tamu datang bukan lagi tehel atau ubin, ada nuansa-nuansa kantornya, nuansa-nuansa ala-ala. Ya ala-ala. Sudah bagus lah, itu saya vinil dengan unit baru. Oh kemudian saya juga pindah di unit baru. Tidak jauh dari kantor, masih 1 lantai dengan kantor yang layoutnya sama dengan kantor, tapi kita desain supaya jadi tempat tinggal begitu. Kemarin kan kita di apartemen itu unit tempat tinggal biasa, sekarang kita perkantoran kantor tapi kita sulap menjadi unit. Jadi bagus layoutnya. Kita vinil, kemudian ada lantai 2-nya, kemudian view-nya menghadap ke Sudirman dan pemandangan kota Jakarta. Jadi bagus sekali. Kayaknya kemarin ada orang tua datang dari kampung, dia senyum-senyum melihat unitnya anaknya seperti setiap hari kita di hotel begitu. Itu memang saya sengaja karena sudah menikah, ada anak, ada juga istri, tidak bisa lagi egois bikin gua sendiri, cave, bikin gua yang terisolasi dengan dunia. Ini harus lebih open space dia. Ada ya lebih nyaman ya buat itu. Dan dibangun dari nol itu, dan ternyata sebagai ayah lumayan kencang juga pengeluaran untuk perabotan rumah tangga ya. Lumayan tapi setiap hari dipelajari dan selalu melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang gitu. Apalagi ya, kemarin jarang ambil kerjaan. Nah, rencana ke depan apa? Ini kan sudah akhir bulan akhir Juli kita take podcast ini. Di Agustus kita sudah ada beberapa rencana kerjaan, dan insya Allah secepatnya ada materi baru bisa kamu dengar secepatnya. Ini informasi ini belum saya rilis di tempat manapun, masih di telingamu. Podcast pertama, podcast Rem Laude.
PRL. Saya pengen jauh lebih dekat lagi. Ada sarana saya dekat sekali dengan kamu. Tidak seperti saya dekat melalui platform Instagram, tidak seperti saya dekat melalui YouTube ke kolom komentar. Tapi ini suaraku sendiri langsung ke telingamu. Saya pengen buat podcast ini eksklusif untuk beberapa. Walaupun kita uploadnya lumayan banyak ya. Ke YouTube, ke Spotify, ke apapun. Google Podcast dan lain sebagainya. Terserah di masa depan entah dia akan jadi eksklusif noise misal, eksklusif Spotify kah atau apapun, tapi banyak dan tidak banyak yang dengar, ini harus tetap berjalan. Saya mau seleksi lagi nih orang-orang yang mana yang militan dengan karya kita atau tidak. Itu lagi. Jadi rencana bulan depan sudah ada materi baru, insya Allah. Kantor juga diperbaiki kaki-kakinya supaya lebih termanajerial dengan baru. Dan ada info menarik mulai dari hari kemarin tanggal 27 Juli. Lagu Komang resmi sebagai salah satu soundtrack sinetron di SCTV, Dua Cinta Satu Hati. Saya lupa, Dua Cinta Satu Hati atau Satu Cinta Dua Hati begitu. Alhamdulillah, ini menarik juga buat saya. Kita tidak sangka ternyata di masa depan kadang-kadang mimpi kita bisa diwakilkan oleh karya kita sendiri begitu. Saya tidak sangka bisa Komang bisa sampai di poin yang unik ini begitu. Terkadang hanya dibutuhkan satu lagu untuk merubah dunia dan merubah duniaku begitu. Komang jadi soundtrack sinetron sekarang. Nama sinetronnya Dua Cinta Satu Hati atau Dua Cinta Satu Hati atau Dua Hati Satu Cinta itu. Coba saya cek dulu ya. Satu Cinta Dua Hati, SCTV dan video.com. Dia tayang setiap hari. Pemeran utamanya Titi Kamal. Jam 16.30 waktu Indonesia Barat kalau tidak salah. Di mana ini adalah waktu terbaik untuk sinetron di Indonesia. Jam 16.30 di waktu Indonesia Barat. Itu berarti 5:30 di Indonesia Tengah, itu berarti 6:30 di Indonesia Timur. Jadi ini adalah jam terbaik sinetron sebenarnya. Makanya kita senang juga ada lagu Komang di antara jam terbaik itu dan akan disiarkan di seluruh penjuru pelosok Indonesia. Itu saya senang sekali. Ternyata ada cita-cita yang kadang-kadang diwakilkan oleh karya kita. Jangan sepanjang hidupnya saya kan awal-awal berkarir dulu semenjak Indosiar, dari Indosiar kan menjadi pemain sinetron itu adalah cita-cita ya. Termasuk saya cita-cita karena secara budgetnya juga kita pikir berapapun budgetnya dikali tiap hari saja begitu. Kalau di sinetron ya maksudnya berapapun budgetnya kali tiap hari saja, kali 1 bulan kali 30 banyak itu. Sepertinya bisa kita menabung. Jadi waktu awal-awal kalau ada tawaran untuk sinetron apapun itu saya sangat senang minta ampun walaupun hanya lewat-lewat di belakang sebagai supporting talent begitu. Nah awal dari Indosiar itu kita rajin di-sharekan dikirim ke sinetron-sinetron SCTV karena Indosiar kan masih satu perusahaan ya kalau tidak salah dengan SCTV. Jadi habis dari kompetisi kita diikat manajemen sama mereka, terus kita dikirim ke sinetron masuk gitu. Wah itu saya senang sekali, hari demi hari itu. Hari demi hari hanya untuk bisa masuk di sinetron itu berarti setiap hari orang kampung masih bisa lihat mukaku. Itu saja sederhana itu. Sesederhana mama saya bisa nonton mukaku di TV. Dimana itu 2017 adalah TV masih kiblat dari informasi ya, 2016. Sosmed sudah ada tapi belum semasif sekarang ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata produksi sinetron lumayan keras juga coy. Keras dalam artian syuting itu harus disiplin. Pergi jam 8 pagi, pulang jam 3 subuh. Di mana itu lumayan tersiksa juga buat kita yang biasa stand up saja. Stand up itu pekerjaan paling enak di muka bumi. Kita hanya prepare sebelum tampil, nunggu saja tampil 20 menit terus pulang coy. Sinetron itu adalah pekerjaan yang memerlukan waktu dan energi yang sangat tebal. Masuk produksi sinetron waktu itu di SCTV tidak bisa kayaknya saya bikin. Bisa tapi harus ada dikorbankan karir stand up kita. Saya kan stand up komedian, senangnya ketemu dengan orang, rasakan ketawa rame-rame. Jiwanya kita itu off air begitu. Masuk di sinetron yang membutuhkan, yang kebutuhannya on air tapi preparationnya 24 jam coy, setiap hari. Jadi waktu itu pertimbangannya ya ada duitnya kali banyak tapi
karir stand up tidak bisa kita ambil kerjaan stand up karena setiap hari harus syuting coy. Mau izin-izinan tidak sulit, apalagi kita yang pemeran cuman lewat-lewat ini, jadi harus standby terus. Baru sinetron juga kita disuruh jam 8 tag-nya sore, cuman 1-2 kita tunggu. Sementara pemeran utama mau datang terlambat juga terserah dia, yang begitu. Jadi agak lumayan capek saya waktu itu, dan dising-singkan lagi mimpi untuk menjadi pemain sinetron begitu. Ternyata di masa depan mimpi yang saya sudah kubur itu ternyata bisa diwakilkan oleh karyaku, di mana lagu Komang akan terputar di seluruh penjuru Indonesia jam 5 sore, setengah 5 sore di SCTV gitu. Dan ada teman-teman bisa nonton juga di video.com. Nama sinetronnya itu adalah Satu Cinta Dua Hati, yang main Titi Kamal. Kira-kira sinetron apa yang bisa menandingi Titi Kamal itu? Makanya Komang ini harus deal dengan itu, coy. Itu lagi upgradean terbaru dari Komang. Kemudian saya mau terima kasih juga kepada teman-teman yang dengarkan lagu barunya kita yang berjudul Ekspektasi. Itu project bersama Sony Music. Lagu barunya kita Ekspektasi di Spotify sudah lebih 1 juta streaming. Di YouTube itu 900.000 dan banyak lagi platform lain. Saya mau bilang terima kasih. Itu lagu sebagian besar tulisanku juga 50%-nya. Tapi saya janji ke depan akan ada materi baru. Kita sudah masuk di penghujung acara. Nanti ke depannya akan ada sesi tanya jawab dulu melalui sosmedku. Jadi saya bisa baca-baca pertanyaanmu. Teman-teman juga kalau mau kasih masukan jangan lupa drop di kolom komentar. Terserah apakah kau dengar di YouTube atau di Spotify atau di mana, kan kadang-kadang ada platform yang bisa kita dengar. Bisa kita tinggalkan kolom komentar begitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk meng-closing podcast Raim Laode ini. Biasa saya akan kasih rekomendasi entah lagu atau bacaan atau film. Jadi untuk rekomendasi buku itu apa ya? Terakhir hari ini kita lagi baca Purple Cow dari Seth Godin. Purple Cow ini buku rekomendasi Bapak Panji Pragiwaksono tentang marketingnya begitu. Termasuk kutipan paling populer, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kalau tidak salah itu di buku Purple Cow, bukan originalnya Bang Panji. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang marketing dan cara brandingan, boleh baca itu di toko buku apapun ada kok, dia sampulnya putih ungu begitu. Premisnya bagus itu buku. Kalau lagu, akhir-akhir ini saya lagi dengar lagunya Bagus Bagaskara, nanti teman-teman searching, berjudul Airplane. Wah, itu bagus-bagus. Ada banyak mutiara yang tidak tersorot oleh cahaya matahari sehingga kita hanya berkutat pada lagu-lagu indie populer. Ini musisi sahabatku dan bagus materinya. Dengarkan juga laguku ya Komang ya. Kalau film apa ya? Orang-orang lagi nonton Hammer apa? Oppenheimer yang cerita tentang 2 orang ilmuwan, saintis besar dunia begitu. Saya belum nonton. Tapi terakhir saya nonton apa ya? Belum ada deh rekomendasi ini. Tapi kalau mau seru-seruan, nonton film lucu. Judulnya Sarania Si Blom. Itu film Thailand, film lucu, paling lucu di bumi. Silakan dinonton kalau mau seru-seruan. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak teman-teman sudah menjadi bagian dari podcast Raim Laode ini. Kita akan rajin ketemu insya Allah setiap Sabtu ya, bahas-bahas hal-hal yang personal dan yang saya tidak share ke mana-mana. Sudah, I love you guys so much. Assalamualaikum. Tetap menjadi baik, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi jangan takut dimanfaatkan, karena bisa jadi Tuhan lagi desain kita untuk menjadi sebaik-baik manusia. Ciao.